Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya sebagai gembala sidang mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah-ibadah dan rencana doa puasa yang akan dilaksanakan tanggal 21 Januari tahun 2021. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya lah yang memungkinkan kita bisa meninggalkan tahun 2020 dan boleh berada di tahun 2021. Selanjutnya, saya atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada tim medis yang sudah membantu atau sudah menolong selama ibadah minggu di tahun 2020. Dan kami tetap mengharapkan di tahun 2021 ini Bapak Ibu yang tergabung dalam tim medis tetap menolong dan membantu kami di dalam pelayanan ibadah hari Minggu. Kedua, saya atas nama majelis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia yang sudah menolong ibadah secara live streaming sehingga jemaat dapat beribadah di rumah mereka masing-masing dengan baik. Sehubungan dengan ibadah hari Minggu, maka ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Pertama, akhir bulan ini tim medis akan mengadakan rapat terkait dengan ibadah hari Minggu. Setelah tim medis mengadakan rapat, maka mereka akan bertemu dengan kami majelis. Kemudian ada kesepakatan bersama kapan kita mulai ibadah pada hari Minggu. Oleh karena itu, tentunya kami dari majelis sangat mengharapkan kesabaran daripada Bapak Ibu jemaat terkait dengan ibadah pada hari Minggu. Yang kedua, ibadah-ibadah kategorial, yaitu persekutuan pria, persekutuan wanita, persekutuan lansia, persekutuan muda-mudi, dan juga persekutuan Kamis malam, kita akan segera mulai. Namun itu diawali dengan doa dan puasa yang kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kita akan mengadakan puasa dan doa bersama mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan kita akan buka puasa di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing itu jam 6 sore. Kemudian akan dilanjutkan dengan persekutuan keluarga yang kita akan mulai pada jam 7 malam. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu jemaat mengetahuinya. Pertama, waktu dan doa puasa kita itu akan dibagi per PK. PK 1 itu akan berdoa dari jam 8 sampai jam 9.
PK2 itu akan berdoa dari jam 9 sampai dengan jam 10. PK3 itu akan berdoa dari jam 10 sampai jam 11. PK4 akan berdoa dari jam 11 sampai jam 12. PK5 akan berdoa dari jam 12 sampai jam 1. PK6 akan berdoa dari jam 1 sampai jam 2. PK7 akan berdoa dari jam 2 sampai jam 3. PK8 akan berdoa dari jam 3 sampai jam 4. PK9 akan berdoa dari jam 4 sampai jam 5. Dan PK10 akan berdoa dari jam 5 sampai jam 6. Pokok-pokok doa itu nanti akan dibagikan ke majelis PK atau ke koordinator PK dan diteruskan kepada anggota PK. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita tentang doa dan puasa. Jadi sebelum kita melakukan doa dan puasa, memang kita perlu memahami tentang doa dan puasa. Sehingga ketika kita melakukan doa dan puasa, kita melakukannya itu dengan benar. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya doa semalam suntuk. Hal ini kita lihat di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Ketika dia berada di Taman Getsemani, maka Yesus mengadakan doa semalam suntuk. Tetapi pada sisi yang lain, Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang doa dan puasa. Doa itu lebih menekankan tentang relasi, lebih menekankan tentang hubungan kita dengan Allah. Dan dalam kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Itulah berdoa. Jadi adanya relasi kita dengan Tuhan, dan di dalam relasi itulah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Yang kedua, terkait dengan puasa. Apakah makna daripada puasa? Pada umumnya, orang memahami pertama makna puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum selama beberapa waktu, selama beberapa hari, bahkan selama beberapa jam. Dan kita akan melaksanakan doa dan puasa pada hari Kamis, itu berarti kita tidak makan dan minum mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi ada hal yang paling penting yang perlu kita ketahui, yaitu terkait dengan makna daripada puasa itu sendiri. Puasa itu bukan bertujuan, bukan bermaksud supaya Tuhan itu mendengar doa kita atau Tuhan itu mengabulkan doa kita. Tidak seperti itu. Tetapi makna daripada puasa itu ialah puasa itu sebagai suatu bentuk pertobatan. Sekali lagi, puasa itu sebagai suatu bentuk pertobatan. Jadi berpuasa dalam pengertian secara gerejawi merupakan satu panggilan spiritual atau suatu panggilan rohani akan umat, supaya umat itu sadar dan mengakui
serta menyesali dosa-dosanya. Sehingga Tuhan memampukan kita untuk melawan dosa itu sendiri. Jadi inilah merupakan makna daripada puasa. Bahwa puasa itu adalah sebagai bentuk pertobatan. Ketika Raja Daud mendengar bahwa anaknya itu mendapat hukuman dari Tuhan, maka Raja Daud dia mengambil sikap berdoa dan berpuasa. Yaitu dia mengambil sikap pertobatan. Dia menyesali perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan itulah sebenarnya arti daripada puasa. Bahwa puasa itu sebagai bentuk pertobatan. Salah satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita, supaya kita bisa memahami tentang doa dan puasa, dan kita dapat melakukan doa dan puasa dengan benar. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sesungguhnya itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi Bapak Ibu, berpuasa itu sekali lagi sebagai satu bentuk pertobatan kita, sebagai satu bentuk pertobatan. Karena itu ketika kita ingin berdoa dan berpuasa, maka kita harus mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga doa dan puasa kita itu memang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, selamat berpuasa, selamat berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita dalam seluruh pelayanan kita di sepanjang tahun 2021. Salam.